Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agus Suryadi, Ahmad, Asmiati Tombokan, Ayu Martizatunisa, Hadi Rusadi, Muhammad Fikri, Muhammad Riyad, Norka Mariah, Siti Fatimah, Siti Raisa Ajahra, dan Sri Agustina akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi nonlinier. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Pertanian oleh dosen pengasuh Ibu Mahdalena SPMP. Saya Ayu Martizatunisa. Kali ini saya akan membacakan materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elip, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini adalah contoh diagram keseimbangan pasar yang mana keterangannya keseimbangan pasar sama dengan QD sama dengan QS. QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Saya Muhammad Fikri akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Saya Norka Mariah akan membacakan contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Contoh soal pertama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P pangkat 2. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 ditambah 2P pangkat 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Cara penyelesaiannya, rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. QD dari soal yaitu 19 dikurang P pangkat 2 sama dengan QS dari soal min 8 ditambah 2P pangkat 2. Lalu kita pindah ruaskan menjadi P pangkat 2 dikurang 2P pangkat 2 sama dengan min 8 dikurang 19. Jadi nilai P pangkat 2 sama dengan 27. 27 dapat dikecilkan menjadi 9, 9 dapat dikecilkan menjadi 3. Jadi nilai P sama dengan 3 PE. Untuk mencari nilai Q adalah Q sama dengan 19 dikurang P pangkat 2 sama dengan 19 dikurang 3 pangkat 2. Jadi nilai Q-nya adalah 10 QE. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E, 10,3. Saya Ahmad akan membacakan materi fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti hal dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual.
Penerimaan total R sama dengan Q dikali P sama dengan F dalam kurung Q. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q. Penerimaan marginal MR sama dengan delta R per delta Q. Selanjutnya, saya Siti Fatimah akan membacakan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Contoh soal. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Penyelesaian. P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Selanjutnya R sama dengan Q kali P sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q pangkat 2. Jika Q sama dengan 200, R sama dengan 900 dalam kurung 200 dikurang 1,5 dalam kurung 200 pangkat 2 sama dengan 120.000. P sama dengan 900 dikurang 1,5 kali 200 sama dengan 600. Atau rumus P sama dengan R per Q. R sama dengan 120.000, Q sama dengan 200 dibagi menjadi 600. Jika Q sama dengan 250, R sama dengan 900 dalam kurung 250 dikurang 1,5 dalam kurung 250 pangkat 2 sama dengan 131.250. MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan delta R adalah 131.250 dikurang 120.000, delta Q sama dengan 250 dikurang 200 dibagi menjadi 225. R sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q pangkat 2. R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min B sama dengan 900 dan 2A sama dengan min 3 dibagi menjadi 300. Besarnya R maksimum sama dengan 900 dalam kurung 300 dikurang 1,5 dalam kurung 300 pangkat 2 adalah 135.000. Nama saya Muhammad Riyad, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan. Dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil baku produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lain merupakan masukan tetap, maka fungsi produksi dapat dikatakan dengan notasi P sama dengan F dalam kurung X. Sedangkan rumus produksi total P sama dengan F dalam kurung X, produk rata-rata AP sama dengan P per X, produk marginal MP sama dengan delta P per delta X. Saya Asmiati Tombokan akan membacakan contoh soal beserta penyelesaiannya. Fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditentukan oleh P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 sehingga AP sama dengan P dibagi X sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 dibagi X sama dengan 9X dikurang X pangkat 2. Untuk X sama dengan 6, maka P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 sama dengan 9 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang dalam kurung 6 pangkat 3 sama dengan 108. AP sama dengan 9X dikurang X pangkat 2 sama dengan 9,6 dikurang dalam kurung 6 pangkat 2 sama dengan 18.
Jika X sama dengan 7, maka P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 sama dengan 9 dalam kurung 7 pangkat 2 dikurang dalam kurang 7 pangkat 3 sama dengan 98. MP sama dengan delta P dibagi delta X sama dengan 98 dikurang 108 dibagi 7 dikurang 6 sama dengan min 10 per 1 sama dengan min 10. Saya Siti Raisa Ajahra akan membacakan materi tentang kurva transformasi produksi. Suatu proses produksi dapat menghasilkan dua atau lebih produk yang berbeda, baik dalam jenisnya maupun mutunya. Dua atau lebih produk yang berbeda ini dihasilkan dengan menggunakan input yang sama dan teknologi yang berbeda. Jika suatu perusahaan yang menghasilkan dua jenis produk atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda, tidak dapat dianalisis dengan kurva transformasi produksi. Suatu kurva transformasi produksi dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi atau input tertentu. Misalkan jumlah kedua jenis produk itu adalah X dan Y. Kurva transformasi produksi menunjukkan hubungan sebagai berikut. Jika jumlah jenis produk X bertambah, maka jumlah produk Y akan berkurang, atau sebaliknya. Perhatikan bahwa secara ekonomi, kurva transformasi produksi dari titik asal 0 berarti semakin banyak input yang dibutuhkan. Kurva transformasi produksi dapat berupa sebagian dari kurva parabola, elips, hyperbola, atau lingkaran yang terletak di kuadran 1. Sebagian dari kurva-kurva ini ditunjukkan dalam gambar di bawah. Saya Hadi Yusyadi akan membacakan contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Suatu perusahaan minyak goreng menghasilkan dua macam barang dengan proses produksi yang sama. Jumlah yang dihasilkan adalah X dan Y. Kurva transformasi produksi dengan menggunakan input tertentu dinyatakan oleh persamaan X kurang 24, Y kurang 36 sama dengan 240 dengan interval X sama dengan 52 per 2. A. Berapakah jumlah barang X dan Y terbanyak yang dapat diproduksikan? B. Berapa jumlah barang X dan Y yang diproduksi jika X sama dengan 2 per 3 Y? C. Gambarkanlah kurva transformasi tersebut. Penyelesaian. A. Jika Y sama dengan 0, maka X kurang 24, Y kurang 36 sama dengan 240. X kurang 24 sama dengan 240 per minus 36. X sama dengan 240 per 36 tambah 24. X sama dengan minus 20 per 3 tambah 24. X sama dengan 52 per 3. Sehingga jumlah barang X terbanyak yang dapat diproduksi adalah 52 per 3 unit. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 10 tambah 36 sama dengan 26. Sehingga jumlah barang Y terbanyak adalah 26 unit. B. Substitusikan X sama dengan 2 per 3 Y ke dalam persamaan X kurang 24, Y kurang 36 sama dengan 240. 2Y per 3 kurang 24, Y kurang 36 sama dengan 240. Y kurang 36, Y kurang 36 sama dengan 360. Y kurang 36 pangkat 2 sama dengan 360. Y kurang 36 sama dengan akar 360. Y kurang 36 sama dengan 18,97. Lanjutan. Y1 sama dengan 18,97 tambah 36 sama dengan 54,97. Y2 sama dengan minus 18,97 tambah 36 sama dengan 17,03. Sehingga jumlah barang X yang dihasilkan adalah 34 per 3 dan 17. Sedangkan untuk X sama dengan 110 per 3 dan Y sama dengan 55 tidak memenuhi batasan X 2 per 3. Kurva transformasi produk ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Saya Agus Suryadi akan menjelaskan materi tentang kurva indifference. Dalam dunia nyata, seorang konsumen akan memilih di antara ribuan barang dan jasa yang ada. Tetapi, untuk memudahkan analisis, maka kita memisahkan hanya ada dua macam barang yang dikonsumsi, yaitu barang X dan Y. Kombinasi konsumsi dari dua macam barang atau jasa
akan dianalisis dengan menggunakan kurva indifference. Karena kurva indifference menunjukkan semua kombinasi dua macam barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen. Disebut indifference karena pada titik-titik di sepanjang kurva akan memberikan total kepuasan yang sama. Jadi, kurva indifference menunjukkan titik-titik kombinasi dari barang X dan Y yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas total yang sama bagi konsumen. Kurva indifference dapat dibentuk dari fungsi utilitas yang berbentuk U sama dengan F dalam kurung X, Y, di mana U sama dengan tingkat utilitas atau kepuasan total konsumen. X sama dengan jumlah barang X yang dikonsumsi. Y sama dengan jumlah barang Y yang dikonsumsi. Saya Sri Agustina akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Kurva indifference mempunyai 5 sifat, yaitu 1. Kurva indifference menunjukkan tingkat kepuasan atau utilitas yang konstan terhadap setiap kombinasi yang terdapat di sepanjang suatu kurva indifference. 2. Kurva indifference mempunyai kemiringan negatif. 3. Kurva indifference cembung terhadap titik asal 0. 4. Kurva indifference yang makin jauh dari titik asal 0, semakin tinggi tingkat kepuasan atau utilitas. Dan 5. Kurva indifference tidak saling memotong satu dengan yang lainnya. Kurva-kurva yang memenuhi kelima sifat tadi untuk menunjukkan kurva indifference adalah lingkaran, hiperbola, dan parabola. Saya Ayu Martiza Tunisa akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. 1. Kurva indifference yang membentuk lingkaran. Lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 yang titik pusatnya dipindahkan ke titik A, sehingga rumusnya menjadi dalam kurung X dikurang A pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, atau X tambah Y tambah akar 2XY bila parameter A dalam persamaan dalam kurung 8.13 diubah, maka akan diperoleh sehimpunan kurva lingkaran. Tetapi yang dipakai hanyalah busur seperempat lingkaran yang menyinggung sumbu X dan Y di titik A, 0 dan 0,A. 2. Kurva indifference yang berbentuk hiperbola. Hiperbola sama sisi XY sama dengan A yang dapat digeser sejajar sampai pusatnya berimpit dengan titik dalam kurung negatif H, negatif K di kuadran ketiga, sehingga penamaannya menjadi dalam kurung X tambah H dalam kurung Y tambah K sama dengan A. Sumbu asimtut tegak K sama dengan negatif H dan sumbu asimtut datar Y sama dengan negatif K. Titik potong sumbu X sama dengan A per K negatif H. Titik potong sumbu Y sama dengan A per H negatif K. 3. Kurva indifference yang berbentuk parabola. Parabola Y sama dengan X pangkat 2 per A pangkat 2 yang dipindahkan sejajar, sehingga titik puncaknya berada pada garis Y sama dengan negatif K, dengan sumbu X-nya berubah menurut H dalam kurung A tambah 1, maka persamaannya menjadi Y tambah K sama dengan dalam kurung X dikurang H dalam kurung A tambah 1 tutup kurung pangkat 2 per A pangkat 2. Akar Y tambah K sama dengan X dikurang HA dikurang H per A, atau X kurang H per akar Y tambah K tambah H sama dengan A
Bila parameter A dalam persamaan dalam kurung 8.15 diubah, maka titik puncak parabola bergeser sepanjang garis Y sama dengan negatif K dan membentuk sehimpunan kurva parabola. Tidak potong sumbu X sama dengan H dalam kurung A tambah 1 ditambah A akar K. Titik potong sumbu Y sama dengan H pangkat 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per A pangkat 2 dikurang K. Saya, Nur Kamariah, akan membacakan contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Contoh soalnya adalah, jika kurva indifference dari seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan X ditambah Y akar 2XY sama dengan A, dan seandainya kepuasan dapat diukur, berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat dia mengonsumsi barang X sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan. Cara penyelesaiannya: diketahui X sama dengan 3, A sama dengan 15, X tambah Y akar 2XY sama dengan A, X ditambah Y akar 2 kali 3Y sama dengan 15, X ditambah Y akar 6Y sama dengan 15, akar 6Y sama dengan 12 dikurang Y, 6Y sama dengan 144 dikurang 24Y ditambah Y pangkat 2. 144 dikurang 30Y ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0. Dalam kurung Y dikurang 24, dalam kurung Y dikurang 6 sama dengan 0. Jadi Y1 sama dengan 24, Y2 sama dengan 6. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, maka cobalah menjawab soal latihan berikut ini. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.